Shalom Bapak Ibu dan Saudara, Shalom Elohim BSM Hamasya. Kembali kita membaca satu bagian kebenaran firman, lalu kita akan merenungkannya bersama-sama. Dan saya harap kita semua diberkati, dikuatkan Tuhan. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapak, terima kasih mari Engkau dengan kuat kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami bisa merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami bisa ada dalam tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Buka hati pikiran kami dan kami serahkan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua, dan Bapak Ibu dan Saudara merenungkannya sambil juga membacanya. Syukur dan doa untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan belajar satu tema yang sangat penting, yaitu berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua, Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkannya, baik yang di rumah maupun yang hadir, kita semua adalah orang-orang yang menaruh hati kita, menaruh hidup kita kepada Tuhan, menaruh keyakinan kita, kepercayaan kita sepenuhnya. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu dan Saudara, kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang gagal. Salah satunya yang sangat penting dalam tema kehidupan orang Kristen dalam kekristenan adalah bagaimana hidup kita kelak, yaitu keselamatan. Nah, keselamatan ini sangat penting Bapak Ibu dan Saudara. Nah, satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup adalah Yesus Kristus. Nah, kita akan belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan ini supaya kita memahami bahwa ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang sangat urgent yang Tuhan ingin lakukan kepada kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa saja kira-kira yang menjadi perhatian dari kitab Mazmur, khususnya Daud sebagai pemazmur, bahwa orang yang menaruh kepercayaannya akan berbahagia. Yang pertama Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, saya akan bacakan ulang. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan ia mendengar teriakku minta tolong. Yang pertama, orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan berbahagia luar biasa. Karena ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita minta tolong, Tuhan selalu datang menjenguk kita. Tuhan selalu datang untuk mendengar setiap seruan kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, alat komunikasi yang paling penting bersama dengan Tuhan adalah berdoa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan untuk bagian kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka dia secara otomatis menjadi bagian dari pribadi-pribadi yang senantiasa mendapat perhatian Tuhan lewat seruan, lewat doa. Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin dan percaya bahwa ketika kita mau menginginkan sesuatu, bergumul tentang sesuatu, kita ingin supaya doa kita dijawab. Kita ingin supaya Tuhan menjawab setiap pergumulan kita. Nah, Tuhan memberi jaminan itu. Tuhan memberikan perhatian itu. Dan pemazmur mengatakan bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan berbahagia luar biasa. Karena setiap doanya, setiap teriakannya, setiap pergumulannya, setiap keinginan hatinya yang tulus daripada Tuhan, maka Tuhan memberi perhatian khusus. Jadi setiap orang yang di dalam Tuhan bersyukur, puji Tuhan, haleluya. Dan Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin dan percaya kita semua sama, haleluya, puji Tuhan. Itu yang pertama,
bahwa orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan memiliki kebahagiaan luar biasa, karena setiap hari, setiap saat Tuhan menaruh perhatian, Tuhan mendengar setiap doamu. Haleluya Bapak Ibu dan Saudara. Yang kedua, apa kebahagiaan yang ingin pemazmur katakan kepada pembacanya? Yang kedua, dalam ayat yang ketiga, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Hal yang kedua, sebagai kebahagiaan orang yang menaruh percaya kepada Tuhan, khususnya dalam konteks kekristenan, bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan memiliki kebahagiaan. Yang kedua adalah setiap permasalahan, setiap kendala, Tuhan selalu datang dan meraih kita, memberi pertolongan kepada kita, bahkan mengokohkan kaki-kaki kita untuk kita bisa melangkah bersama dengan Dia. Bayangkan, kita punya Tuhan yang begitu perhatian. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, suara sahabat Kloci, jemaat Tuhan yang hari ini hadir maupun yang ada di rumah Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin dan percaya semua bahwa orang-orang yang menaruh perhatian, menaruh kepercayaannya kepada Tuhan adalah orang-orang yang selalu ditolong Tuhan, diberikan pertolongan, bahkan kakinya diberikan arahan. Dia menjadi pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu bagian yang luar biasa. Dan hal ini diungkapkan oleh pemazmur bahwa aku ditolong Tuhan, diangkat dari lumpur rawa. Bapak Ibu dan Saudara, dan kalau Bapak Ibu dan Saudara ke Kalimantan, Bapak Ibu dan Saudara, atau tidak usah jauh-jauh, Bapak Ibu dan Saudara pergi ke satu tempat yang kemudian ada lumpurnya, turun ke sawah, Bapak Ibu dan Saudara, Bapak Ibu dan Saudara ketika melangkah itu susah, mau lari susah. Nah, ini gambaran Bapak Ibu dan Saudara, ketika langkah kita menjadi susah, ketika langkah kita menjadi begitu berat, maka satu-satunya tempat kita untuk berharap, memberi pertolongan kepada kita, mengangkat kita supaya langkah kita menjadi enak, supaya lari kita menjadi kencang, supaya hidup kita menjadi lebih nyaman, hidup kita kemudian diberikan pertolongan, Tuhan mengalami damai sejahtera. Maka satu-satunya pribadi yang mampu memberikan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu dan Saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati bahwa orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan senantiasa diberi pertolongan, diangkat Tuhan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan adalah orang-orang, dalam yang ayat yang keempat, ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang menaruh kepercayaannya, keyakinannya, hidupnya bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga adalah orang-orang yang dalam hidupnya senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan kuasa Tuhan. Senantiasa, dalam ayat yang keempat dikatakan, ia memberi nyanyian baru Bapak Ibu dan Saudara mulutku. Artinya apa? Tuhan memberi sukacita. Tuhan ingin supaya kita terus menyembah Dia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan, ketika kita menjadi anak Tuhan, jangan lupa untuk beribadah. Kalau Tuhan sudah berkati engkau, kalau Tuhan sudah buat sukses engkau, kalau Tuhan sudah buat jalanmu menjadi luar biasa, membuat engkau menjadi seorang yang dipakai Tuhan luar biasa, menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi karyawan, menjadi pejabat Bapak Ibu dan Saudara, menjadi seorang pendidik Bapak Ibu dan Saudara, atau apapun profesi dan posisimu saat ini, dan Tuhan membuatmu mengangkat engkau luar biasa, maka Tuhanlah yang menjadi pertolonganmu. Jangan sia-siakan itu Bapak Ibu dan Saudara. Karena ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita kepada kita. Sekalipun langkah kita mungkin berat, atau kita punya pergumulan, atau kita punya doa yang begitu luar biasa sampai detik ini belum terasa ada jawaban seperti yang kita doakan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan selalu menaruh sukacita itu. Amin. Dan ketika Tuhan menaruh sukacita dalam hidupmu, saya yakin dan percaya Tuhan akan membuat hidupmu penuh dengan kuasa yang luar biasa. Dan orang lain melihatnya menjadi takut dan percaya kepada Tuhan. Artinya apa? Ada kuasa Bapak Ibu dan Saudara. Ada power. Ada kekuatan yang luar biasa yang tidak pernah ada di dunia ini selain yang dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan saya mau katakan kepada kita semua, ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Dia memberikan kepada kita, hidup kita, sukacita, ada pujian penyembahan, lalu kedua ada kuasa yang luar biasa. Bersyukur enggak? Kita punya hidup yang begitu luar biasa. Saya dalam hidup tidak berkata sombong, tetapi saya ingin menyaksikan kepada kita
bahwa ketika jalan-jalan begitu sulit sekali, ketika ada hal yang begitu susah untuk kita lewati, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan sukacita. Mungkin pikiran kita menjadi jenuh, mungkin hidup kita menjadi begitu hampa, tidak ada jalan keluar. Tapi percayalah Bapak Ibu dan Saudara, ketika engkau menaruh hatimu, hidupmu, pikiran, perasaan, tindakan, perbuatanmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan membawamu penuh dengan kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan sampai detik ini janji itu, penyertaan itu tidak pernah luntur Bapak Ibu dan Saudara. Orang lain boleh luntur, orang lain boleh lupa, orang lain boleh amnesia dengan janjinya. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia menaruh pujian, sukacita, dan kuasa dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara tidak usah takut. Saya mau bekerja Pak Pendeta, tapi ada masalah. Jalan. Asal engkau minta dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan membukakan jalan. Bapak Pendeta, saya punya penyakit sudah bertahun-tahun, dibawa ke dokter tidak sembuh. Dan saya mau katakan kepada kita semua, jika engkau punya Tuhan dalam hidupmu, menaruh kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan, minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti sembuhkan engkau. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan Saudara, orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan berbahagia luar biasa, karena dengan cara itu dia dibawa kepada kerendahan hati dan kejujuran yang luar biasa. Ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, Bapak Ibu dan Saudara, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Dua hal yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara dalam mengikut Tuhan, bahwa orang yang berbahagia itu adalah orang yang dibawa kepada kerendahan hati, ketaatan kepada Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Dia selalu belajar untuk rendah hati dan selalu jujur Bapak Ibu dan Saudara. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, rahasianya untuk belajar rendah hati dan jujur, taruhlah kepercayaan kepada Tuhan, maka engkau akan dituntun kepada kejujuran, engkau dituntun kepada kerendahan hati. Hari ini Bapak Ibu dan Saudara, begitu banyak orang begitu sombong. Nah, mungkin di bagian hidup kita ada sisi-sisi hidup kita yang mungkin masih sombong atau tidak jujur. Saya mau katakan hal yang paling susah diselesaikan dalam hidup manusia dan kekristenan orang-orang Kristen ya Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan adalah soal kerendahan hati dan juga soal kejujuran. Karena ini begitu luar biasa mendominasi. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, saya mau katakan kepada kita semua, jadilah pribadi-pribadi yang rendah hati, taat di bawah kaki salib Kristus, belajar di dalam hidup di dalam firman Tuhan, supaya engkau menjadi orang yang penuh dengan kebahagiaan luar biasa. Kekayaan tidak menjadi ukuran, walaupun kita butuh uang, kita butuh segala macam, tapi itu semua tidak membawa kita kepada kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan yang sejati dalam Tuhan, ketika kita menaruh percaya kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kerendahan hati, dan juga yang kedua adalah kejujuran. Jadi ada beberapa hal yang sangat penting Bapak Ibu dan Saudara, bahwa orang yang menaruh kepercayaan kepada Tuhan begitu berbahagia. Karena yang pertama, Tuhan selalu memberikan perhatian khusus kepada kita, mendengar setiap doa-doa kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, Tuhan selalu mengangkat kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menopangku. Bapak Ibu dan Saudara, pujian itu luar biasa ya. Pujian tadi luar biasa sekali. Dan saya mau katakan kepada kita semua, ayo sama-sama Bapak Ibu dan Saudara, berbahagialah di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan pertolongan. Kemudian yang ketiga, Tuhan selalu memberikan sukacita dan kuasa. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang keempat, Tuhan selalu memberikan kepada kita kerendahan hati dan kejujuran. Jadi berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih Tuhan, terima kasih untuk pertolongan-Mu, dan kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Kami begitu bersyukur kami menjadi bagian dari orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Engkau Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua, berkati pekerjaan pelayanan ini semua yang kami telah kerjakan, biar kiranya Tuhan turut campur tangan memberkati semuanya. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit saat ini, Tuhan sembuhkan, yang lemah imannya Tuhan kuatkan, teguhkan, yang bergumul dengan pekerjaan
pekerjaan, yang bergumul dengan usaha, bisnis, perkuliahan, dan segala sesuatunya. Tuhan, mari Engkau berkati, bukakan jalan semua. Dan Tuhan berkati setiap pekerjaan pelayanan ini, semua tempat, cuaca, keamanan, fasilitas, jaringan kota, dan semua, dan kerinduan setiap jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Dan Tuhan terus memberikan kami pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kami serahkan firman Tuhan ini dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom sahabat kebenaran dimanapun Anda berada. Kami yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu dan Saudara bisa menyampaikan pokok doa di setiap platform media sosial yang kami sediakan, dan kami akan mendukung dalam doa. Terima kasih, dan kami juga berharap Bapak Ibu dan Saudara terus mendukung pekerjaan pelayanan Tuhan ini dalam doa, dalam juga mendukung channel-channel yang kami buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom Elohim Beshem Hamashiach. Haleluya.